Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya biasa melakukan saum Arafah dan Idul Adha jauh sebelum dilaksanakannya atau disyariatkannya ibadah haji. Jadi perlu dicatat oleh kita semua bahwa Idul Adha itu lebih dulu disyariatkan daripada ibadah haji. Idul Adha disyariatkan oleh Allah Ta'ala di tahun kedua Hijriah. Sedangkan ibadah haji baru disyariatkan oleh Allah pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya baru melaksanakan haji di tahun ke-9 Hijriah. Oleh karena itu, saum Arafah adalah saum atau puasa tanggal 9 Zulhijjah, bukan puasa wukuf. Karena kalau itu puasa wukuf, lantas Rasulullah mempuasai apa di tahun kedua sampai tahun ke-8 Hijriah? Karena waktu itu di Arafah tidak ada yang wukuf. Oleh karena itu hadirin sekalian jamaah Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum, puasa Arafah yang kemarin kita laksanakan itu berkaitan dengan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail alaihissalam putranya di malam hari. Ketika pagi harinya Nabi Ibrahim baru sadar, baru tahu bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafa annahu minallah fasumiya Arafah. Sadarnya Nabi Ibrahim, taunya Nabi Ibrahim bahwa tadi malam itu merupakan wahyu dari Allah Ta'ala, maka di hari tanggal 9 itulah disebut Yaumu Arafah, yakni hari mengertinya, hari taunya Nabi Ibrahim bahwa mimpinya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Rasulullah dan oleh kita semua kemarin kita puasa. Jadi bukan mempuasai orang yang wukuf. Inilah yang harus diluruskan oleh sebagian saudara-saudara kita. Dan pemahaman seperti ini bahwa Yaumu Arafah adalah puasa, mempuasai peristiwa mimpinya Nabi Ibrahim, itu juga dianut bukan hanya oleh kita. NU juga sama memahaminya. Ormas yang lain juga yang besar sama memahaminya. Pemerintah juga demikian. Oleh karena itu pada waktu tahun kemarin ketika kita Saudi yang sama dengan kita Muhammadiyah, sedangkan pemerintah dan NU berbeda, itu mereka tetap puasanya sesuai dengan tanggal yang mereka yakini dan Idul Adhanya sesuai dengan tanggal yang mereka yakini. Jadi ini kekeliruan yang besar mengaitkan puasa Yaumu Arafah dengan wukuf. Itu keliru besar. Tidak ada para ulama klasik zaman dahulu yang mengaitkan antara puasa Yaumu Arafah dengan wukuf. Nah, karena kalau itu dikaitkan, maka puasa apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sebelum disyariatkannya ibadah haji? Demikian juga dengan Idul Adhanya, Idul Kurbannya. Idul Adha itu adalah sholat sunnah hari raya di tanggal 10 Zulhijjah. Dan kurban yang paling utama itu memang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Di dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari ke-10 tidak ada amal, ma min amalin ahabbu ilallah
yang dicintai oleh Allah Ta'ala, min ihraqid dam, dari menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau memang hari ini juga kita sempat menyembelih kurban, sembelihlah hari ini. Kecuali tidak sempat, karena memang misalnya kita harus bekerja dan lain sebagainya, karena pemerintah sangat disayangkan tidak meliburkan di hari Rabu ini. Tapi tidak mengapa, karena kita masih punya kesempatan untuk menyembelih hewan kurban di hari Kamis tanggal 11, Jumat tanggal 12, dan Sabtu tanggal 13 Zulhijjah. Jangan sampai lupa ke hari Minggu, karena hari Minggu bagi kita itu sudah lewat hari tasdiknya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku jamaah salat Id rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian yang perlu kita sadari bersama, bahwa pesan atau hikmah dari ibadah kurban maupun ibadah haji itu sama, yaitu memerintahkan kepada kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tingkat rohani kita, tingkat spiritual kita beranjak dari tingkat rohani yang biasa-biasa menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi pesannya sama, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Jadi orang yang nanti melaksanakan haji dan kemudian menyembelih kurban di Mina, itu adalah untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan itu semua, orang yang haji, orang yang menyembelih hewan hadyu pada saat itu bagi jamaah haji, merupakan manifestasi dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Demikian juga ibadah kurban kita, bukan masalah hewannya, bukan masalah unta dan sapinya, bukan masalah berapa yang bisa kita korbankan, tetapi Allah Ta'ala sudah menyatakan juga dalam surah Al-Hajj ayat 37-nya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah, yang akan diterima oleh Allah, yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai pahala itu bukan daging kurbannya, bukan darah kurbannya, bukan besar dan kecilnya, tetapi yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala adalah takwa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu hadirin sekalian jamaah salat Id rahimani Allah wa iyyakum, jangan remehkan orang yang kurbannya cuma bisa patungan. Seperti anak-anak kita yang di sekolah, atau para mahasiswa yang di kampus, atau mungkin karyawan yang di kantor yang cuma bisa iuran, beli kambing aja iuran. Apakah itu berpahala? Berpahala kalau itu didasari oleh semangat takwa. Di takwanya lah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan soal sapinya, bukan soal hewannya, tetapi walau bagaimanapun tetap apa yang digariskan di dalam syariat itu yang harus menjadi patokan untuk kita dalam beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Bapak Ibu saudaraku rahimani Allah wa iyyakum, puncak ibadah itu, puncak dari ketakwaan itu, puncak dari keislaman seseorang itu ada dalam semangat jihadnya, bukan dari hajinya, bukan dari kurbannya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menyebut satu ayat yang disimpan di ayat terakhir di dalam surat Al-Hajj,
di mana surat itu mengandung atau menyebutkan dua macam ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Tapi ujung-ujungnya Allah Ta'ala menyatakan wajahidu fillahi haqqa jihadih, hendaklah kalian berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Dan dengan demikian tingkat ketakwaan kita, tingkat keimanan kita dinilai dari seberapa kuat jihad kita, seberapa senang kita melakukan pengorbanan. Oleh karena itulah hadirin sekalian, adalah bohong agama seseorang, bohong iman seseorang, bohong sholat dan puasa seseorang, bahkan bohong haji seseorang kalau dalam beragamanya, dalam berislamnya masih berat untuk berkurban, masih berat untuk berkorban. Seorang India yang bahkan agamanya juga Hindu, Mahatma Gandhi menyatakan satu penyakit yang paling berbahaya adalah ketika seseorang beragama tetapi tanpa disadari atau tanpa diiringi oleh kemauan untuk berkorban. Oleh karena itulah hadirin sekalian, seberapa bagus iman Islam kita diukur seberapa sering, seberapa banyak kita senang melakukan pengorbanan di dalam kehidupan kita ini. Dan di hari ini kita mencoba untuk melakukan pengorbanan berupa hewan itu. Dan itulah yang merupakan simbol di antara simbol-simbol keagamaan. Bagaimana kita berislam itu, beriman itu harus disertai dengan semangat pengorbanan, semangat berkorban, semangat berbagi, semangat menolong. Itulah puncak dari keagamaan. Inilah yang Allah firmankan di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang senang berjihad, yang senang bersungguh-sungguh, yang senang berkorban baik dengan harta bahkan jiwanya, maka orang-orang yang seperti itulah yang akan kami tunjuki jalan-jalan kami, yang akan kami beri hidayah oleh kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang selalu berbuat hal-hal yang terbaik di dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang kedua hadirin sekalian, ciri orang Islam yang bagus itu, ciri iman yang baik itu adalah mencerminkan sikap moderat dalam dirinya. Sebagaimana tadi diungkapkan dalam surah Al-Hajj itu, setelah Allah menyatakan pentingnya jihad, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi Allah Ta'ala tidak menjadikan atau tidak membuat aturan di dalam Islam ini aturan-aturan yang sempit lagi menyulitkan. Oleh karena itu, orang yang paham Islam dengan sebenar-benarnya, paham iman dengan sebenar-benarnya, maka dia akan melihat Islam sebagai agama yang ramah, agama yang toleran, agama yang senang dengan persaudaraan, agama yang menjunjung tinggi perdamaian. Oleh karena itulah hadirin sekalian, Allah pun mengingatkan ahli kitab, orang-orang Nasrani yang terjebak pada ekstrim kiri dan orang-orang Yahudi yang terjebak pada ekstrim kanan. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qaddalu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berbuat ekstrim dalam beragama ini, karena disebabkan oleh kalian mengikuti hawa nafsu kalian, dan perbuatan itu merupakan perbuatan sesat, dan sebelumnya juga telah menyesatkan orang banyak, dan telah menyesatkan orang banyak dari jalan yang benar. Jadi hadirin sekalian, orang yang bersikap ekstrim itu kata Allah adalah orang-orang yang sesat. Oleh karena itulah agama yang benar, kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari,
ahabuddin ilallah al-hanifiyatus samha. Agama yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah agama yang lapang, yang toleran, dan yang mudah, tidak menyulitkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, khotib mengajak memeriksa kembali pemahaman kita, pemikiran kita, jangan sampai terjebak oleh pemahaman-pemahaman yang ekstrim, karena itu sama sekali bukan pemahaman yang benar, bahkan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga manifestasi takwa itu adalah Allah nyatakan huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Kita ini disebut kaum muslimin karena tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, juga tunduk patuh pada peraturannya, pada syariatnya, termasuk peraturan terhadap apa yang Allah tentukan pada alam semesta. Inilah yang kita sering sebut dengan sunnatullah. Inilah yang oleh orang barat disebut dengan hukum alam. Jadi Islam yang benar adalah Islam yang mengakui bahwa hukum alam ini adalah Allah yang menetapkannya. Dari sinilah hadirin sekalian, kita umat Islam jangan hanya membaca Al-Quran secara literal, membaca kitab kuning, membaca hadis, tetapi melupakan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terbentang di jagat raya. Bagaimana mungkin kita umat Islam tidak memahami astronomi, tidak memahami geografi, padahal Allah Ta'ala menyebutkan itu berulang-ulang di dalam Al-Quran. Maka sangat disayangkan masih ada umat Islam yang menolak astronomi untuk dijadikan sebagai di antara ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu yang dapat dikelompokkan sebagai syariat. Karena kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang mengerti kedokteran, orang yang mengerti astronomi, itu di antara ilmu-ilmu yang tidak mudah didapatkan kecuali mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ulama-ulama terdahulu mendefinisikan bumi ini bulat, padahal belum ada yang pergi ke angkasa, belum ada teknologi yang bisa memotret bumi dari luar angkasa. Tetapi para ulama kita pada zaman dahulu sudah menyatakan bahwa bumi ini bulat, bahwa bumi inilah yang mengelilingi matahari, padahal yang nampak matahari yang bergerak dari timur ke barat. Tetapi ulama kita dari dahulu sudah mempelajari tentang astronomi ini, bumilah yang mengelilingi matahari. Dan pada waktu itu umat Islam, bahkan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani yang mengikuti paham Islam ini, banyak yang dieksekusi gara-gara mau mencocokkan, mau mengakurkan antara pengetahuan alam, iptek, sains dengan agama. Banyak yang dibunuh. Dan kita ingat bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan yang meluruskan arah kiblat berdasarkan ilmu geografi dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan. Tapi alhamdulillah seabad kemudian, catat ini Bapak Ibu sekalian, seabad kemudian umat Islam Indonesia, tepatnya pada tahun 2010 di bulan Juli, Majelis Ulama Indonesia meluruskan fatwanya bahwa arah kiblat yang benar bagi Indonesia ke barat laut, yakni dari barat Mencong ke arah utara untuk Jakarta 27 derajat. Itu baru diikuti oleh orang banyak seabad kemudian. Nah hadirin sekalian, jamaah fakir rahimani Allah wa iyyakum, kalau umat Islam ini beragamanya model begini, memahami Al-Quran disertai dengan pengetahuan, dengan sains, maka umat Islam, kata Allah Ta'ala, liyakuna rasulun syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Dengan memahami agama model Rasulullah, model para sahabatnya, model para ulama salaf yang telah paham akan makna-makna Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga melahirkan sebuah masa keemasan Islam di mana ilmu pengetahuan disandingkan dengan ilmu agama. Wa takunu syuhada 'alan nas, maka umat Islam akan menjadi idola, akan menjadi contoh, akan menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia.
Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad punya tanggung jawab untuk mencerdaskan umat ini, untuk mencerdaskan bangsa ini yang sampai sekarang masih perlu tahapan untuk menerima ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian, kalau umat Islam menyampingkan sains, menyampingkan ilmu pengetahuan, maka kita tidak mungkin seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Hajj itu, litakunu syuhada 'alan nas. Bagaimana mungkin umat Islam akan menjadi tauladan bagi seluruh bangsa di dunia, bagi umat-umat yang lain yang non-muslim, kalau kita sampai sekarang tidak memahami ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi. Bayangkan, orang-orang sudah ingin membuat stasiun di bulan, kita masih ribut soal mengawali awal bulan. Bayangkan orang-orang lain sudah menembus memotret Mars, menempatkan di Mars, kita masih ribut ngintip-ngintip bulan. Ini kita harus jalani dengan sabar. Alhamdulillah kita di antara orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tegar untuk mencerdaskan bangsa ini. Dulu kita susah payah meluruskan arah kiblat. Insya Allah saat ini dan kemarin bahkan yang akan datang, kita Muhammadiyah mempelopori untuk menggagas kalender Hijriah global, kalender Islam internasional. Memang masih ada yang menolak sebagaimana dulu ditolaknya arah kiblat, tapi nanti seiring zaman, seiring pengetahuan yang mereka juga akan miliki, insya Allah umat Islam di dunia akan memiliki kesadaran yang sama akan pentingnya kalender Hijriah global, kalender Islam internasional, sehingga nanti umat Islam akan beribadah di hari dan tanggal yang sama. Inilah hadirin sekalian, mudah-mudahan kita doakan dan kita harus istiqomah, jangan mundur ke belakang. Kalau mundur ke belakang, kita akan lama lagi membutuhkan waktu untuk mencerdaskan umat dan bangsa ini. Biarkan yang mencaci, biarkan yang memaki, kita tetap doakan dengan doa kebaikan. Bahkan kita berdoa agar umat Islam yang ibadahnya berbeda-beda ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id rahimani Allah iyyakum. Yang terakhir, pesan Allah taala dari ketakwaan itu apa kata Allah? Faqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan juga bayarkan zakat. Ini artinya apa? Harus ada keseimbangan antara kesalehan ritual dengan kesalehan sosial. Inilah Islam yang benar. Bukan Islam yang zikir melulu di masjid, bukan Islam yang habis wiridan di tengah malam tetapi malas berusaha di siang harinya. Islam yang menyeimbangkan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita bahkan sejak awal menyatakan sholat seseorang dianggap batal, dianggap sia-sia kalau orang yang sholat itu masih memelihara sifat atau sikap pelit. Karena orang yang pelit, sholatnya tidak akan diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya bahwa kata Rasulullah SAW, as-sahih qaribun minallah wa qaribun minan nas. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Sedangkan orang yang pelit ba'idun minallah wa ba'idun minan nas. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, bahkan juga jauh dari manusia. Wal jahilus sahih, orang yang bodoh, orang yang pengetahuannya sedikit, akan tetapi orang itu dermawan, ahabbu ilallahi azza wa jalla, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala minal abidil bakhil, daripada orang yang rajin beribadah tapi masih pelit. Oleh karena itu di hari ini atau mungkin besok hari, kita sedang mengikis sifat-sifat pelit itu dengan mencoba untuk berkurban dan berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan amal ibadah kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin aidin wal aidat rahimani wa iyyakum, marilah pada akhirnya kita tundukkan hati kita sucikan pikiran kita. Semoga ibadah kita ini dan saat yang kita jalani ini merupakan saat-saat yang terbaik bagi kita semua untuk menerima hidayah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat taqa wal afaf wal ghina. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa nusukana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.